Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hidayatullah, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dompu dari SDN 9 Kilo. Nah, di sini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Yang pertama, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN 9 Kilo, yaitu Ibu Siti Hajar, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kedua, saya akan mewawancarai Ibu Emi Farahmi, Sarjana Pendidikan dari SDN 10 Kilo. Nah, yang ketiga, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anwar SPD, Sarjana Pendidikan dari SDN 2 Kilo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik. Sehat, Bu, ya? Jadi begini, saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya sebagai guru penggerak Angkatan 10, jadi tugasnya sekarang untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, sekarang saya akan mewawancarai Ibu terkait bagaimana langkah-langkah atau pengambilan keputusan. Jadi begini, Bu, mungkin Ibu pernah menjumpai atau mendapati beberapa kasus di mana pada saat Ibu menjadi guru maupun sekarang sudah saat menjadi kepala sekolah. Silakan boleh diceritakan, Bu. Pasti dalam kegiatan kita bertugas pasti ada dijumpai dengan segala macam masalah. Tentunya di setiap sekolah itu dijumpai setiap ada masalah. Jadi baik itu dari siswa maupun dari guru. Baik. Jadi ada beberapa masalah yang timbul dari siswa maupun guru, Bu, ya. Jadi begini, Bu, saya ada pertanyaan buat Ibu. Bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam kasus dilema etika, walaupun dilema etika itu sama-sama benarnya, tapi kita tetap mengambil keputusan dengan secara baik-baik dengan para guru maupun wali murid. Ketika di setiap masalah itu kita pastinya akan mengatasi dengan melalui musyawarah dengan guru maupun masyarakat setempat atau wali murid. Jadi ketika masalah dengan siswa, berkait dengan masalah siswa dalam siswa itu menjumpai dengan perkelahian yang bisa timbul mengakibatkan masalah parah terhadap diri pribadi siswa itu. Jadi kita akan menghadapinya dengan suatu masalah itu, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang akan kita mendekati wali murid atau kita bisa bermusyawarah dengan semua pihak guru di sekolah. Oke, baik. Jadi ataupun ketika memiliki masalah, Ibu akan bermusyawarah dengan beberapa orang guru di sekolah, ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan, Bu. Dalam keputusan yang sama-sama benar ini, ya kadang sulit juga kita mengambil keputusan, tapi dengan sebuah musyawarah atau dengan cara pendekatan kita seorang kepala sekolah dengan wali murid atau dengan guru juga, kita bisa menindaklanjuti dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah ada keputusan baik nanti.
Oke, baik. Jadi mengambil keputusan-keputusan tersebut dengan kepala dingin, Bu ya, dengan bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani beberapa kasus tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, ketika contoh seperti yang kemarin saya jumpai terhadap siswa kita, terkadang siswa juga itu sulit memberi nasihat, dan dengan keberadaan siswa yang nakal juga itu sulit kita juga untuk memberikan nasihat yang baik terhadap anak-anak kita itu. Jadi untuk itu pastinya terkadang siswa dijumpai dengan hal demikian, walaupun di depan bapak ibu gurunya anak-anak akan bertindak keras dengan tingkah dan kelakuan anak-anak seperti dalam melakukan sebuah kejahatan terhadap sikap dan kepribadian anak-anak itu sendiri. Dari beberapa kasus yang sudah dilakukan oleh beberapa anak-anak di sekolah itu, Bu ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus delima etika? Hal yang efektif kita lakukan, kita membuat sebuah pertanyaan, membuat surat pernyataan, bukan pertanyaan, maksudnya dalam sebuah pernyataan di diri pribadi siswa itu. Terkadang ketika kalau siswa itu sulit kita mengatasinya, kita membuat pernyataan dengan sesama guru apakah anak ini diberikan kursi dalam tidak mengikuti pembelajaran, atau kita akan mendekati atau mengunjungi ke orang tua siswa untuk memberikan pemahaman atau memberikan nasihat lebih baik kepada anak. Betul sekali, ya. Jadi kita tidak melakukan sesuatu hal untuk mempersalahkan atau mendiskriminasi siswa seperti itu, tapi kita lebih kepada mendekati ke kedua orang tua siswa. Oke, baik, luar biasa, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ini atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk penyelesaiannya besok atau lusa seperti itu? Ya. Langsung saat ini, ya. Di dalam tata kala Ya. program, jadi kita harus merencanakan programnya dulu ketika dalam menyelesaikan masalah. Jadi nantinya ketika anak-anak itu masalahnya terlalu rumit dan kita hadapi, jadi kita harus merencanakan dulu dengan para guru di sekolah ini bagaimana cara mengatasi siswa yang demikian melakukan kekerasan dalam sebuah tingkah laku di sekolah ini. Jadi langsung diambil keputusan, tidak menunggu waktu lama, Bu ya. Jadi bersama dengan orang-orang atau rekan-rekan guru di sekolah ini langsung kita selesaikan di saat itu juga bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Boleh juga ketika tidak bisa menyelesaikan saat sekarang, kita merencanakan untuk mengunjungi kedua orang tua siswa dalam menghadapi masalah ini, bagaimana solusinya, apakah dari sisi anak-anak ini bisa diatasi dengan baik oleh kedua orang tua atau terutama dari suami. Tergantung dari kasusnya, Bu ya. Tergantung dari kasus, apakah kasus ini berat atau ringan,
dihadapi oleh kita di sekolah. Baik. Jadi selanjutnya ini Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Dilema etika ini. Ya tentu saja ada, alhamdulillah. Di samping ada masalah yang rumit kita tangani dengan sendiri, tapi di samping itu mungkin ada bantuan dari dinas-dinas terkait yang kita meminta Termasuk Bapak bantuan. Ibu guru di sekolah mungkin Bu ya. Ya, bisa saja dari dinas terkait ya kita bisa meminta bantuan untuk memberikan nasihat atau bantuan untuk memberikan keterangan dalam menghadapi masalah ini. Betul. Jadi meminta tidak sendiri Bu ya. Jadi Ibu lebih kepada kolaborasi bersama dengan terutama guru-guru berada di sekolah kita, maupun kalau memang kasusnya berat boleh langsung ke dinas terkait, begitu Bu ya. Oke, baik. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut? Pelajaran apa saja? Dari pembelajaran yang kita hadapi dalam pengalaman kita mengatasi kasus ini, ada sisi baik positifnya juga dan ada sisi negatif. Jadi semua itu kita bisa menangani dengan kepala dingin. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Sekarang Ibu, saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyinggung atau membuat hati Ibu tidak nyaman begitu Bu ya. Saya mohon maaf. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Guru ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Guru, kami semua baik, sehat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kami sehari-hari. Oke, baik. Kebetulan begini Bu, saya salah guru penggerak angkatan 10 memiliki tugas demonstrasi kontekstual nomor 3.1, di mana kami akan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, sekarang saya akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan. Nah, jadi begini Bu, mungkin Ibu mendapati beberapa kasus atau menjumpai beberapa kasus di mana pada saat Ibu menjadi guru maupun sekarang Ibu sudah menjadi kepala sekolah. Bisa diceritakan Bu? Ya, insya Allah siap Pak Guru. Iya. Ya, silakan diceritakan. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan kasus-kasus yang kami hadapi di sekolah, dan kami pertama yang kami lakukan itu adalah dengan melihat apakah kasus ini berkaitan dengan siswa atau bukan. Jadi yang kami utamakan itu adalah bagaimana penanganan kasus yang optimal yang berhubungan dengan siswa kami di sekolah. Iya, yang berhubungan dengan siswa di sekolah. Ya, jadi sasaran kami itu adalah memberikan kasus tidak terlepas juga, kalaupun ada masalah lain yang berkaitan dengan guru akan menjadi perhatian juga kepala sekolah bersama dewan guru, rekan guru yang lain untuk menangani. Oke, baik Bu. Saya sedikit mempunyai pertanyaan buat Ibu. Ya. Bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Pada dasarnya, sebagaimana kita ketahui Pak Guru, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, bahkan dalam setiap lembaga pendidikan atau lembaga apapun yang ada ini, setiap perjalanan yang kita lalui itu pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Dan adapun kasus-kasus yang
kami hadapi atau masalah yang kami hadapi itu pada dasarnya hanyalah hal-hal biasa yang bisa kita atasi, dan tentu saja ketika menanganinya itu kami akan memprioritaskan itu untuk kepentingan siswa, dan tentu saja guru di situ harus kami ambil pendapatnya, pandangannya, tentu saja kami berdiskusi lah. Oke, baik. Jadi begitu Bu ya. Jadi selama kasus itu mungkin bagaimana Ibu dapat menjalankan atau bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Dilema etika ya? Iya. Ya, benar. Dilema etika. Tentu saja dalam hal ini saya memprioritaskan, meskipun itu sama-sama benar, tapi prioritas utama kita itu adalah kepentingan siswa, kebutuhan siswa. Jadi ketika ada siswa yang benar-benar penting itu diselesaikan pada saat itu, harus diselesaikan pada saat itu juga, ya, berdasarkan urgensinya, kepentingannya. Ya. Jadi mana-mana yang benar-benar penting kita utamakan itu. Kalau yang itu benar juga, kasus yang benar sama-sama benar itu bisa kita tunda yang satunya, berarti kita tunda dulu itu, kita selesaikan dulu yang pertama tadi. Oke. Karena ada dua kasus kan di etika ya. Ya. Mempertimbangkan bagaimana cara Ibu untuk sama-sama mementingkan. Ya, tetap dilaksanakan juga sih Pak. Dilaksanakan juga. Nah baik Bu, selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Saya yang paling pertama itu prioritasnya adalah siswa. Kemudian ketika hal itu terjadi di sekolah saya berupaya untuk mengajak Wakasek, wakil kepala sekolah yang ada, komite, guru-guru, bahkan orang tua siswa. Kita coba berunding, musyawarah untuk menyepakati agar masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Dengan pengertian, saya akan melihat siapa dan bagaimananya masalah itu yang dihadapi oleh sekolah. Betul. Jadi melihat bagaimana penanganannya Bu ya. Jadi saya memprioritaskan dengan tentu saja seperti yang saya katakan di awal itu, ketika masalah itu harus dilaksanakan hari ini harus dituntaskan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi selanjutnya begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Diulangi? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, kalau menurut saya yang paling efektif itu melalui jalan musyawarah mufakat tadi. Betul sekali ya. Diskusi, kolaborasi, dan berkomunikasi. Ya, menjalin komunikasi yang baik, insya Allah itu sangat efektif sekali bagi saya pribadi yang di sekolah SD 10 kilo ini merupakan bukan orang asli di situ. Jadi komunikasi saya dengan Wakaseknya, komunikasi saya dengan orang tua siswanya, komunikasi saya dengan komitenya, itu menjadi hal yang paling efektif dalam menangani masalah. Jadi menjalin komunikasi bersama dengan warga sekolah Bu ya, kolaborasi luar biasa. Jadi selanjutnya begini Bu, apa sih hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Merupakan salah satu tantangan bagi Ibu. Tantangan itu yang sering kami jumpai itu adalah bagaimana mencoba untuk memahamkan kepada orang tua. Kalau ada kasus anaknya, ya orang tua memahamkan orang tua bahwa ini begini Bapak Ibu anaknya, jadi insya Allah kami akan selesaikan dengan cara ini. Tapi kadang kan orang tua yang nggak memiliki wawasan yang luas, ya. Mereka pasti akan bertele-tele untuk tidak menerima gitu. Tapi dengan betul. Kesabaran kita, kemampuan kita berkomunikasi dengan baik, tentu saja melibatkan semua unsur yang ada di sekitar sekolah. Luar biasa. Dengan pihak-pihak sekolah yang lain, maka bisa diatasi. Iya, betul sekali. Jadi
memberikan pemahaman kepada Iya, orang tua pemahaman siswa. tentu saja. Iya. Pemahaman itu yang utama. Iya. Ya, tapi seperti yang saya katakan tadi itu, Iya. komunikasi itulah yang membuat pemahaman itu bisa muncul. Ya. Bisa. Sehingga Baik. apalagi kalau kita saling menghargai, kita harus benar-benar mendengarkan keluhan, mendengar keluhan orang tua begini-begininya tentang anaknya itu kita tampung semua, kemudian kita beri jalan keluarnya begini, dan kita mungkin atensi apa yang mereka inginkan. Iya, betul sekali. Nah, baik Bu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di esok hari mungkin, atau ditunda dulu untuk menyelesaikannya, bagaimana? Kalau saya tidak, tergantung bagaimana urgensinya masalah itu. Tergantung Ya. bagaimana. Ketika masalah itu penting benar dan harus dituntaskan pada saat itu, harus dituntas pada saat itu. Tentu saja tadi seperti yang saya katakan Pak Guru, melibatkan semua unsur yang ada, kemudian berdiskusi, kemudian bermusyawarah, menyampaikan dengan baik, memberikan pemahaman dengan baik, maka insya Allah semua itu bisa berjalan dengan ya. baik. Iya. Jadi untuk selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika tadi? Ya, pasti ada, dan selalu ada. Iya. Harus ada itu. Seperti tadi saya katakan, ada wakaseknya, kemudian ada komite, dewan guru yang ada, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ. Iya. Tentu saja yang pertama itu adalah orang tua. Keterlibatan orang tua itu menjadi faktor utama dalam keberhasilan pendidikan anak yang ada di Betul sekolah. sekali, betul sekali. Jadi tidak sendiri Bu ya. Tidak ada sendiri wakaseknya, saya. Ya. Jadi ada orang-orang Kolaborasi lain. tadi yang saya Kolaborasi. kolaborasi dan kerjasama yang harus saya utamakan. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa saja sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari etika tadi? Satu hal Bapak Guru yang saya banggakan dengan hal ini yang benar-benar tertanam dalam hati saya adalah bagaimana kita berupaya untuk mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik. Jadi, selalu terbuka, selalu bekerja sama, selalu berdiskusi dengan setiap orang yang ada di lingkungan sekolah. Betul, betul. Tanpa ada keterbukaan, tanpa ada kerjasama, tanpa ada komunikasi yang baik, tidak akan mungkin muncul hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah yang ada. Betul sekali. Jadi butuh orang-orang di sekitar Ibu ya, termasuk guru-guru, Ya, benar. orang tua siswa, Ya. komite dan lain-lain sebagainya. Luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu. Sama-sama Pak Ya, Guru. sudah menyediakan waktunya buat Ya. saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, jadi begini Pak, saya kebetulan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dompu SDN 09 Kilo Pak. Jadi saya mendapatkan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini kami akan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait bagaimana pengambilan tentang keputusan. Nah, baik, sebelum Bapak menjadi setelah menjadi seorang guru maupun setelah sudah menjadi kepala sekolah, apakah Bapak menemui beberapa kasus atau masalah di sekolah ini? Boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pak Imam Hidayat yang selaku guru penggerak, calon guru penggerak tahun 2024. Tadi ditanyakan bahwa selama saya menjadi guru dan sampai saat ini menjadi kepala sekolah, masalah temuan kasus ya. Nah, sebenarnya ini sangat banyak Pak, masalah kasus yang terjadi di sekolah. Nah, kebetulan kemarin itu ada
eh, perkelahian antara siswa kelas 5 dan kelas 4. Kelas 4 dengan kelas 5 Pak. Ya, kelas 4 dengan kelas 5. Nah, di situ langkah yang saya ambil yang pertama itu saya memanggil, saya panggil itu guru kelasnya masing-masing untuk hadir di kantor bersama dengan siswa yang berkelahi itu. Oke, baik. Jadi kasusnya adalah perkelahian antar siswa kelas Iya. 4 dengan kelas 5 Pak ya. Hmm. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan Pak ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Langkah dan strategi saya ya Ya, dalam mengidentifikasi, yang pertama yang saya lakukan itu ya tentu sekali itu adalah mencari tahu siapa pelaku. oke. Ya, pelaku dari kasus itu. Setelah mengetahui si kasus pelakunya ini, langkah berikutnya jadi undanglah ke kantor ya bersama dengan dewan guru untuk membahas terkait dengan kasus tersebut. Terkait dari Ya. permasalahan siswa yang Ya, terjadi Pak ya. ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada juga kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Yang pertama itu harus saya selaku penanggung jawab ya, Ya, harus berani untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. yuk. Lalu terhadap keputusan yang diambil secara musyawarah, ya itu musyawarah dulu tadi, ya bersama dewan guru Atau wali kelas. ya atau wali kelas, guru senior itu dilibatkan semua. Nah, di dalam mengambil keputusan ini saya selaku pimpinan ini harus berani dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Ya, dari hasil musyawarah itu. Memang di dalam mengambil keputusan ini tidak gampang Pak. Ya, tidak gampang. Tentu sekali dua kepentingan yang berbeda ini pasti ada perbedaan pendapat. Ya, suka dan tidak suka, senang tidak senang. Itu. Oke, baik Pak ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah atau untuk mengambil keputusan tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menangani beberapa kasus seperti tadi Pak? Ya. Langkah dan prosedur ya. Prosedur setiap penanganan kasus ya. Penanganan kasus seperti perkenalan anak-anak di sekolah ini ya. Itu harus melalui saya undang semua guru ya. Terutama wali kelas ya, stakeholder yang ada di sekolah ini ya, untuk melakukan musyawarah ya, rapat dan lain sebagainya itu untuk mencari solusi terbaik ya, supaya bisa diputuskan ya. Diputuskan ini ya, tidak merugikan pihak A dan tidak menguntungkan pihak B. Artinya kita setiap mengambil keputusan itu ya di jalan tengah ya, tidak mempersalahkan anak-anak Iya. yang di kelas 4 atau tidak mempersalahkan anak yang di Iya. kelas 5 begitu Pak ya. tidak saling menyalahkan, Tidak saling ya. menyalahkan karena itu semua kan anak didik kita semua Iya. Pak ya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang jelas itu ada Pak Nur ya, Iya. ada tantangan itu pasti ada. Iya. Ada ya yang senang, Betul. ada yang tidak senang,
ada yang suka, ada yang tidak suka dengan keputusan yang saya ambil. Itu lumrah. Ya. Betul sekali, Pak. Hmm. Baik, jadi setiap pengambilan keputusan itu jadi memiliki tantangan-tantangan tersendiri, Pak. Betul. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Iya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat sekarang ini atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya baik, benar apa yang ditanyakan itu terkait dengan jadwal dan jadwal dalam penanganan kasus. Tentu di sini saya melihat ya konteks masalahnya seperti apa ya. Besar atau kecilnya masalah ini ya tergantung ya dari kondisi yang ada. Kalau kasusnya ringan, maka saya tidak menunggu waktu lama. Saya akan selesaikan saat ini juga. Namun ketika kasusnya ini agak berat, ya agak besar sedikit, maka saya akan melihat, ya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, ya saya tidak sendiri, saya bekerja secara bersama, ya terutama saya libatkan itu guru-guru senior, ya wali kelas, apalagi di sini nih hampir 40 nih guru dan tenaga kependidikan ini Pak. Oke, baik. Jadi tidak menunggu lama dan bisa juga mengulur waktu tergantung kondisi dan situasi kasus itu, Pak, ya, besar atau kecilnya. Oke, baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di setiap kasus-kasus dalam dilema etika ini? Ada. Jawaban saya itu ada. Pasti ada. Ya, karena di sini di sekolah ini ya tentu ada senior, ada junior. Betul sekali. Saya akan mendengar lebih banyak yang senior ini. Ya, tidak tertutup kemungkinan junior ini juga saya nggak dengar, harus didengar mereka. Ya, semuanya saya dengar, mana yang terbaik, ya, mana suara terbanyak, itulah yang bisa dijadikan keputusan. Nah, sehingga membantu saya di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil itu ya tidak menguntungkan pihak A dan tidak merugikan pihak B. Betul sekali. Dua-duanya bisa diterima lah. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi pokoknya adalah yang membantu dalam proses setiap kali menemui kasus di sekolah ini Pak ya. Terutama guru-guru senior dan guru junior yang lainnya semua mendengarkan aspirasinya Pak ya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Sangat berharga sekali, ya, sangat bermanfaat bahwa di dalam kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak boleh menganggap bahwa saya ini adalah pengambil keputusan yang terakhir, ya. Namun kita harus menghargai, menghormati semua. Kita harus berkolaborasi dalam mengambil sebuah keputusan yang walaupun halu terakhirnya ada pada saya. Ya, namun saya tidak menganggap bahwa saya layak. Harus memutuskan, tidak mendengar dari yang lain. Itu bukan saya. Ya, kalau saya setiap mengambil keputusan harus diawali dengan musyawarah. Ya, musyawarah ini untuk mencapai kata mufakat. Itu Pak Nur. Betul sekali. Oke, nah baik Pak ya. Demikian apa yang dapat saya pertanyakan kepada Bapak. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi dapat menyinggung atau membuat perasaan Bapak jadi
tambah dilema seperti ini, saya mohon maaf Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas kunjungannya di sekolah saya. Ya. Semoga ini bermanfaat dan ya Pak Nur juga nanti ya bisa sukses dan mencapai predikat yang terbaik di dalam Amin, amin. menempuh pendidikan di guru penggerak. Ya. Ya. Amin amin. Ya. Amin. Iya Pak, terima kasih banyak.